Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Nur. Saya akan memberikan video pembelajaran tentang virus. Pertemuan pertama. Mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran ini. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya berikan persepsi dulu ya, bahwa pertemuan sebelum dari virus ini kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu dalam sistem 5 kingdom itu ada yang pertama monera, yaitu bakteri. Ada protista, bisa berupa alga, protozoa ataupun protista mirip jamur. Ada juga fungi itu jamur yang sesungguhnya. Plante, tumbuhan, animalia, hewan. Nah, hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang tidak ada dalam sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom ataupun sistem klasifikasi makhluk hidup lainnya yang ada sekarang. Bahkan sistem klasifikasi terbaru yaitu 3 domain itu pun tidak ada. Apa yang akan kita bahas yaitu virus. Kenapa seperti itu? Nah, itu yang akan kita jawab nantinya. Tapi dari persepsi ini, dari berdasarkan data klasifikasi makhluk hidup ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa virus bukanlah makhluk hidup. Kenapa seperti itu dan bagaimana dan apa itu virus? Mari kita masuk ke penjelasannya. Jadi dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu menjelaskan ciri-ciri virus. Yang kedua itu membedakan struktur tubuh virus. Yang ketiga itu membedakan cara replikasi virus siklus litik atau daur litik dan siklus lisogenik atau daur lisogenik. Nah, yang tujuan keempat, 5, 6, 7, dan 8 itu adalah pertemuan kedua. Jadi saya akan membuat videonya pada bagian kedua ya. Nah, ini adalah seorang penderita HIV/AIDS. Ini adalah satu penggambaran bagaimana penderita AIDS keadaan tubuhnya sangat kurus kering. Jadi AIDS itu disebabkan oleh HIV, yaitu human immunodeficiency virus. Jadi human immunodeficiency virus ini menyebabkan AIDS, yaitu kehilangannya pertahanan tubuh alami manusia. Jadi ini adalah gambar ronsen dada dari si penderita AIDS ini, yaitu memperlihatkan bahwa dia menderita pneumonia. Jadi ketika seseorang menderita AIDS, penyakit-penyakit lain khususnya berhubungan dengan infeksi-infeksi, bakteri dan sejenisnya ataupun virus lainnya, kita akan sangat mudah masuk. Berikut ini adalah grafik tentang penderita AIDS dan penderita HIV. Jadi ini adalah penderita AIDS yang semakin lama semakin menurun dan penderita HIV yang semakin lama semakin naik. Artinya penderita HIV terjadi kenaikan. Dikarenakan jelas karena ada penyebaran. Jadi virus itu mengalami penyebaran. AIDS berkurang karena penderitanya mati. Karena AIDS itu belum ada obatnya, hanya obat-obatan yang bersifat menunda dan mengurangi efek yang terjadi. Nah, ini adalah in December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome related coronavirus 2, Jadi ini adalah nama penyebab virus COVID ya. Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2. Ya, disingkat SARS-CoV-2. Jadi
causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. Masyarakatnya What masih actually kurang disiplin untuk happens when it infects a human, and what should we all do? A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins. Jadi ini adalah bentuk dari virus corona, sederhananya ya. Ada RNA, ada membran lipid envelope, selaput membran, ada protein spike. Jadi struktur yang lebih jelasnya nanti, ataupun struktur yang lebih menggambarkan tentang virus itu akan Bapak jelaskan di bagian struktur tubuh virus. Arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Jadi coronavirus itu mampu menempel pada permukaan-permukaan benda. Jadi setiap kita bersin, batuk, dropletnya itu akan jatuh ke benda-benda. Jadi walaupun peneliti sampai sekarang belum bisa menentukan sampai batas kapan virus tersebut, droplet yang ada, virus yang berada dalam droplet tersebut bisa bertahan. Ada yang menyebutkan sampai 1 hari saja, ada yang menyebutkan 8 hari dalam kondisi ruangan ber-AC, dan tidak ada masuk cahaya, seperti itu. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough, or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus Jadi itu adalah proses perpindahan virus dari orang ke orang, hospes ke calon hospes. Jadi calon inang ke inang berikutnya. Jadi inang itu penderita bersin ataupun batuk, kemudian batuk tersebut akan ditangkap atau karena penderita batuk tersebut atau penderita COVID tersebut berada di dekat orang lain atau tidak melakukan social distancing, maka virus mampu berpindah langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Kita ketahui COVID itu tidak mampu masuk lewat jaringan kulit, lapisan kulit tubuh kita. Jadi dia harus terhirup masuk ke hidung kita ataupun melewati mulut, seperti itu. starts its journey here and then hitches a ride as a Seperti itu. Jadi ini adalah apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kenapa penderita COVID semakin bertambah setiap menurut saya harinya? masyarakatnya masih kurang disiplin untuk pakai masker, dan masih banyak masyarakat yang makin lama makin nggak peduli sama COVID ini. Makin lama makin nggak peduli sama COVID ini. Jadi kayak mereka udah bodo amat itu, mungkin udah terlalu lama juga masalah COVID ini. Jadi kayak mereka udah ngerasa bodo amat. Banyak sekali. Terakhir saya ke daerah rumah saya ada acara nikahan pun nggak ada yang pakai masker. Itu kayak udah nggak peduli rata-rata orang. Masyarakatnya juga masih banyak yang lalai gitu, ngikutin protokol kesehatan. Kayak mungkin kalau di daerah perkantoran kayak gini kita bisa lihat masih pada pakai masker, tapi kalau di kayak dari lingkungan rumah saya gitu jarang banget yang pakai masker, dan juga orang masih pada berkelumpul gitu kan, buat cuma sekadar ngobrol-ngobrol di depan rumah kayak gitu sih. Jadi menurut saya untuk angka COVID di Indonesia kenapa bisa tinggi, khususnya di Jakarta, karena kurangnya edukasi dari pemerintah. Sejauh ini masyarakat itu tidak terlalu banyak tahu untuk yang di bawah ya, posisinya itu gimana sih, bahayanya seperti apa gitu. Jadi makin banyaknya tempat-tempat makan yang dibuka juga sebenarnya itu juga sekarang mengurangi pemerintah untuk bisa menekan angka pertumbuhan COVID itu sendiri. Jadi itulah pernyataan tentang seputar COVID dan apa yang menyebabkan COVID semakin bertambah tiap hari. Jadi kita harus ingat bahwa untuk menjaga kesehatan serta untuk kuat bersama melawan pandemi ini, kita harus bersatu. Satu kena, yang lain pun kena. Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Jadi untuk mengenal virus tersebut, kita bagusnya mengetahui sejarah virus. Jadi saya akan paparkan singkat saja ya. Jadi virus itu pertama kali secara resmi ya diteliti oleh Adolf Meyer. Jadi ceritanya ada seorang pedagang, yaitu pedagang ini waktu dulu itu tembakau itu sangatlah komoditas yang sangat populer di Eropa. Jadi Adolf Meyer, seorang peneliti dari Wageningen, itu didatangi oleh pedagang tersebut karena
pedagang tersebut itu tembakonya mengalami kerusakan, tanaman tembakau yang dia kembangkan. Jadi Adolf Meyer pun mengambil sampel getah pada daun tembakau ini. Jadi ini daun tembakau yang mengalami penyakit TM atau tobacco mosaic, biasa disebut TMD, tobacco mosaic disease, yang disebabkan oleh TMD, yang baru sekarang diketahui seperti itu. Yang waktu Adolf Meyer ini dia belum tahu apa penyebabnya, jadi dia sebutnya TMD. Jadi Adolf Meyer menyebutnya itu TMD. Jadi Adolf Meyer mengambil getah pada daun tembakau yang rusak tersebut dan menyaringnya menggunakan kertas saring dan mengamati di bawah mikroskop. Dia tidak menemukan apapun. Jadi dia berkesimpulan bahwa itu adalah bakteri sangat kecil. Kemudian ada Dmitri Ivanovsky, satu dekade, 10 tahun setelah penelitian Adolf Meyer di sekitar daerah Ukraina. Jadi dia melakukan penelitian lebih jauh lagi. Dia menyaring menggunakan Chamberlain. Jadi penyaring Chamberlain itu penyaring nano. Jadi dia mampu hampir semua bakteri pun mampu disaring oleh penyaring tersebut. Tapi tetap tidak menemukan apapun di bawah mikroskop. Jadi Dmitri Ivanovsky berkesimpulan bahwa itu adalah bakteri sangat kecil juga, serta atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, karena walaupun disaring tetap menyebabkan penyakit. Tetap tidak menemukan apapun. Nah, ini penelitian yang lebih maju lagi oleh Martinus Beijering beberapa tahun setelah Dmitri Ivanovsky dengan melakukan percobaan yang dilakukan Dmitri Ivanovsky, tapi dengan mengujikannya ke tanaman yang selanjutnya. Jadi Martinus Beijering ini secara langsung ingin mengetahui apakah penyakit yang ada pada apa yang menyebabkan penyakit pada TMD pada tanaman tembakau ini mampu berpindah tempat atau bereplikasi. Jadi ternyata memang benar. Jadi dari tanaman satu yang sudah sakit diambil getahnya dan dipindahkan ke tanaman 2, ternyata tanaman 2 sakit. Nah, tanaman 2 yang sakit ini diambil lagi getahnya, dipindahkan ke tanaman 3, tanaman 3 sakit. Begitu seterusnya. Jadi Martinus Beijering menemukan istilah virus. Jadi orang yang pertama mengungkapkan virus dalam suatu karya ilmiah itu adalah Martinus Beijering. Jadi lebih tepatnya dia menyebutnya filterable virus. Filterable virus atau soluble organism atau organisme yang larut. Jadi karena tidak mampu diamati oleh mikroskop optik atau cahaya pada waktu itu, jadi memang disebut organisme yang larut atau filterable virus. Jadi virus ini artinya racun. Kemudian pada tahun 1930-an Wendell Stanley berhasil mengkristalkan virus. Jadi kristalisasi virus. Jadi kristalisasi virus ini artinya setelah dikristalkan, virus mampu diamati menggunakan X-ray kristallografi. Nah, inilah salah satu titik puncak dari penelitian penemuan tentang virus, yaitu Wendell Stanley. Setelahnya ditemukan bahwa virus itu tersusun dari protein dan materi asam nukleat atau materi genetik. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu penemuan yang sangat berguna di hampir di semua penelitian, yaitu mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini ditemukan oleh Ernst Ruska dan Max Knoll. Jadi kalau ada yang bertanya siapa penemu mikroskop elektron, ya ini Ernst Ruska dan Max Knoll. Jadi penelitian terhadap DNA, bentuk-bentuk virus dan sebagainya akan sangat susah diwujudkan ketika mikroskop elektron ini tidak ada, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke salah satu materi inti, yaitu apa itu virus. Jadi pertanyaan utama kita dalam pertemuan kali ini itu harus menjawab benar apa itu virus. Jadi untuk mengetahui virus, pertama kita harus mengetahui bagaimana
apa itu sifat virus atau bagaimana sifat virus, apa karakteristiknya, apa yang membedakannya dengan makhluk lain, khususnya makhluk hidup. Seperti itu. Jadi virus yang pertama kita ketahui itu adalah sangat kecil. Jadi kalau kita mengamati secara membandingkannya berdasarkan kenyataannya, realitanya itu, kalau ini adalah virus HIV yang merah-merah ini, kecil-kecil ini seperti butiran debu atau butiran pasir. Sel T itu sel yang diinfeksi oleh HIV ini sangat besar ini gitu. Jadi kalian bisa bayangkan perbandingan ukurannya sangat jauh. Ini adalah bakteri. Jadi bakteri itu 1 mikrometer, sel T pada limfosit atau darah putih itu 7 mikrometer, sedangkan HIV itu 0,13 mikrometer. Sangat kecil. Jadi 13 kali lebih kecil dari bakteri. Jadi kalau kita bandingkan dengan ukuran garam, butiran ini nggak 1 butiran garam. Ini sel T, ini sel bakteri, ini virus HIV, sangat kecil. Jadi virus terkecil itu porsin circovirus VCV yang 15 nanometer, sedangkan virus terbesar itu adalah minivirus 500 nanometer. Ini sungguh besar. Jadi sebagai perbandingan ya, jadi agar lebih mengerti saja tentang ukuran virus sekecil apa itu, ribosom bakteri itu ukurannya itu sekitar 20 nanometer. Jadi bisa dibayangkan bahwa virus ini lebih kecil dari organel bakteri, itu ribosom, satu-satunya organel yang ada pada bakteri. Yang ini kan adalah lipatan dari membran dalam bakteri, seperti itu. Kemudian ini adalah perbandingan nyata dari virus itu sendiri. Ini adalah sel darah merah. Ini adalah bakteri. Jadi bisa dibayangkan memang tubuh manusia dan organisme-organisme lain itu sangatlah mudah diserang oleh virus dikarenakan ukurannya sangat kecil. Jadi ini adalah adenovirus, bakteriofag, ini adalah Ebola virus, penyebab virus Ebola, ini viroid, ini adalah sel Vaccinia, ini prion. Nah, ini prion ini bukan virusnya, ini adalah protein. Nah, anggaplah saja protein gila. Jadi ini adalah protein gila. Ini bakteriofag. Prion nanti ini akan kita pelajari di pertemuan kedua bagian virus. Ini seperti itu. Nah, sifat kedua dari virus itu adalah aselular. Jadi apa itu aselular? Dari katanya sudah jelas ya bahwa aselular itu tidak menyerupai atau tidak memiliki hal-hal yang dimiliki oleh sel. Seperti apa? Seperti retikulum endoplasma, yang kasar maupun yang halus. Artinya virus akan sangat sulit, tidak mampu membentuk lipid ataupun enzim-enzim yang dia butuhkan secara langsung. Virus juga tidak memiliki ribosom, artinya tidak mampu memproduksi protein atau mRNA ataupun menggandakan mRNA-nya untuk membentuk protein serta membaca DNA-nya, seperti itu. Nukleus pun tidak ada, jadi dia tidak mempunyai tempat bagi DNA mereka. Kemudian ada vakula, jadi virus itu tidak memiliki vakula. Lisosom pun tidak ada, jadi dia hanya punya enzim yaitu lisosim, tapi tidak ada lisosom. Kemudian tidak ada Golgi apparatus. Bagaimana mempunyai Golgi apparatus? Golgi apparatus ukurannya cukup besar dan tidak akan sangat sulit ditampung oleh tubuh virus yang kecil seperti itu. Kemudian sitoplasma jelas tidak ada. Jadi dia tidak mempunyai apa yang kita namakan sitoplasma. Dia mempunyai kloroplas. Bila punya, maka virus mampu memperbanyak diri dan bermetabolisme menggunakan energi matahari, tapi memang tidak punya. Virus pun tidak memiliki mitokondria, jadi tidak mampu menghasilkan ATP, seperti itu. Jadi apa yang virus miliki? Virus memiliki dua hal yang penting banget. Dua hal ini yang membuat kita dan banyak peneliti pun masih kebingungan mendefinisikan apa itu virus. Karena virus memiliki materi genetik yang bisa berupa DNA atau RNA. Jadi kenapa dikatakan atau di sini? Dikarenakan memang hanya boleh satu jenis, apakah itu DNA, apakah itu RNA.
Dikarenakan virus memiliki DNA ataupun RNA sebagai materi genetiknya, maka virus memiliki sifat selanjutnya, yaitu mampu bereplikasi. Kita ketahui DNA itu merupakan materi genetik. Sebelumnya orang hanya tahu bahwa DNA itu adalah asam nukleat. Makanya kepanjangan dari DNA itu deoksiribonukleat acid, jadi asam deoksiribonukleat. Tapi setelah penelitian yang dikemukakan oleh Watson dan Crick, kita paham bahwa dia itu materi genetik yang penting untuk kelangsungan serta penurunan sifat, yang merupakan sumber dan pusat informasi untuk membentuk organisme baru atau menggandakan diri ataupun memproduksi dirinya sendiri. Nah, dalam virus ini kita katakan replikasi. Nah, tapi yang anehnya, virus ternyata mampu menggandakan dirinya melalui RNA yang dia punya. Jadi RNA pada virus ini berfungsi juga sebagai materi genetik mereka. Seperti itu. Memang sangat unik. Jadi DNA RNA itu bukan hanya satu jenis. Jadi ada yang DS, yaitu double stranded. Jadi double stranded itu seperti ini. Ada yang SS. SS itu artinya dia single stranded. Jadi single stranded artinya dia hanya satu garis begini. RNA pun ada yang SS. Karena memang kebanyakan SS kita ketahui, itu seperti ini saja. Nah, tapi ternyata dalam virus ada DNA yang DS, RNA yang DS. Jadi seperti ini. Jadi dia mempunyai dua rantai seperti itu. Jadi ini akan kita pelajari pada pertemuan kedua yang dalam klasifikasi virus yang biasa disebut sistem Baltimore. Silahkan googling apa itu sistem klasifikasi Baltimore untuk menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Nah, sifat selanjutnya dari virus adalah itu parasit obligat intraselular. Artinya apa? Jadi dia itu parasit, itu artinya numpang. Obligat intraselular artinya dia bukan hanya numpang tapi harus numpang intraselular dalam sel. Kenapa dia harus numpang dalam sel? Kenapa harus? Karena virus tak punya mesin untuk replikasi. Kenapa tak punya mesin? Karena dia itu aselular. Seperti itu. Tapi kenapa dia harus bereplikasi? Kenapa virus itu harus masuk ke dalam sel? Kenapa harus menggunakan mesin yang ada dalam sel? Karena virus memiliki materi genetik. Jadi memang sepertinya virus itu memang dirancang, memang satu tujuannya, penciptaannya dia itu untuk memperbanyak diri, replikasi. Jadi memang harus menumpang dalam sel. Jadi kemudian sifat selanjutnya itu dapat dikristalkan. Nah, ini adalah sifat virus yang membuat kita bingung. Jadi virus ketika bisa dikristalkan atau suatu hal ketika dikristalkan itu kita bisa mengatakan bahwa dia itu bukan makhluk hidup. Seperti contoh sel tumbuhan, ketika dikristalkan dia akan mati. Tapi kalau virus ketika dikristalkan, jadi kristal, dia tetap bisa hidup. Jadi memang aneh. Jadi ini yang membuat peneliti berkesimpulan bahwa virus tak mampu dikategorikan sebagai makhluk hidup. Dia hanyalah agen penginfeksi. Seperti itu. Jadi dia agen penginfeksi, tidak bisa disebut makhluk hidup, biasa disebut aselular saja, makhluk aselular seperti itu. Tapi bukan makhluk hidup. Nah, materi selanjutnya adalah bentuk dan struktur virus. Jadi tadi kita melihat struktur dari COVID secara sekilas pada video. Nah, ini adalah bentuk dan struktur virus. Pada dasarnya virus itu
pada dasarnya ya, virus itu dibagi berdasarkan bentuk kapsidnya. Dikarenakan memang bentuk virus di bawah mikroskop elektron itu sangat beragam, makanya peneliti membagi menjadi 3 bentuk dasar virus berdasarkan kapsidnya. Jadi tidak akan keluar dari virus itu tidak akan keluar dari 3 bentuk dasarnya. Yang pertama adalah polihedral. Ini adalah polihedral. Polihedral tanpa sampul membran seperti itu. Jadi strukturnya sederhana. Jadi strukturnya itu ini adalah materi genetik ya. Jadi ini adalah materi genetik. Bisa berupa DNA, bisa berupa RNA, tergantung virusnya. Ini adalah kapsid. Dan ini adalah kapsomer. Jadi kapsid tersusun atas kapsomer. Kapsomer adalah unit protein terkecil penyusun tubuh virus seperti itu. Jadi ini adalah kapsid. Jadi inilah materi genetik. Nah, apa tonjolan-tonjolan ini? Karena disebut tonjolan atau duri, maka disebut protein spike. Protein spike ini apa? Ya, ini adalah salah satu fungsinya sebagai reseptor atau tempat melekatnya pada reseptor sel inang yang cocok. Nah, salah satu contoh dari virus yang berbentuk polihedral itu adalah adenovirus. Ini adalah salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan pada manusia. Kemudian bentuk selanjutnya itu adalah modifikasi dari polihedral. Nah, karena memiliki membran ini yang warna ungu ini, jadi dia disebut dengan bulat, walaupun dalam kapsidnya itu adalah tetap polihedral. Jadi kita mulai dari dalam dulu ya. Ini adalah seperti yang tadi, materi genetik. Nah, ini jelas kapsid. Nah, sedangkan yang kecil-kecil ini, kita sudah tahu tadi bahwa ini adalah kapsomer. Ini hanya penggambaran saja ya, bahwa ini adalah kapsomer seperti itu. Jadi kemudian ini adalah seperti pembungkus, ini adalah selaput membran. Biasa disebut envelope. Ini merupakan penyusunnya, ini umumnya adalah LPS. Jadi ini adalah lipid protein kompleks. Jadi yang tonjolan-tonjolan seperti bola-bola kecil ini yang keluar ini adalah sama protein spike. Salah satu contoh dari struktur virus yang bulat seperti ini adalah virus influenza. COVID pun bentuknya mirip-mirip seperti ini. Walaupun perbedaannya adalah di protein spike-nya ini, serta materi genetiknya berbeda. Protein spike-nya pun dan apa-apa yang ada di selaput membran ini berbeda ya. Jadi itu yang membedakan virus. Tapi bentuknya itu menyerupai seperti ini, bulat, dan dalamnya itu adalah ikohedral seperti itu, atau polihedral. Kemudian bentuk selanjutnya adalah bentuk batang atau helikal atau silinder atau tabung. Nah, biasa disebut helikal saja seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dasar dari virus yang helikal. Jadi ini adalah materi genetik. Sama dengan ini, dia juga materi genetik. Jadi sama ya. Perbedaannya cuma ini. Dia ini adalah punya selaput membran, punya envelope. Dia punya envelope atau selaput membran. Jadi ini adalah kapsomer. Jadi ini penggambaran dari kapsid. Walaupun semua ini sebenarnya adalah kapsid ya. Semua ini. Jadi kapsid itu tersusun dari kapsomer. Jadi kenapa dia helikal? Karena ciri-ciri utama dari helikal itu materi genetiknya terpunter seperti ini, seperti per. Berbeda dengan
polihedral tadinya. Nah, ini adalah contoh dari virus yang berbentuk helikal, yaitu TMV. Nah, ini dalam sejarah virus ya. Jadi dia itu tobacco mosaic virus, penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Ini bentuknya di bawah mikroskop elektron. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah bentuk bakteriofag, tapi biasa disebut sebagai bentuk kompleks. Orang dalam jurnal-jurnal pun biasa disebut sebagai bentuk binal. Jadi apa artinya? Artinya dia itu kompleks, artinya terdiri dari berbagai macam bentuk seperti dari gabungan itu seperti polihedral ataupun helikal atau modifikasi dari kedua bentuk tersebut. Jadi kenapa seperti itu kah? Kita bisa lihat bahwa ini kepalanya, jadi dikatakan kepala itu dia itu polihedral. Sedangkan selubung ekor, jadi ini adalah selubung ekor. Itu helikal. Sedangkan jadi ini dari ini sampai ke bawah ini adalah disebut ekor. Sedangkan ini adalah leher. Ini biasa disebut sebagai lempeng basal. Dan ini bukan kaki ya namanya, tapi serabut ekor. Serabut ekor inilah yang nantinya berlekatan dengan reseptor pada tahap absorpsi. Jadi kita akan lebih memperdalam lagi nih di replikasi virus. Jadi ini yang akan melekat pada reseptor pada sel bakteri, karena ini bakteriofag, jadi inangnya itu adalah sel bakteri. Jadi ini adalah jarum penusuk. Di dalam ini adalah materi genetik. Jadi pada gambar ini kita bisa mengira-ngira bahwa materi genetiknya itu akan dari sini turun ke sini dan kemudian keluar ke sini. Seperti itu kan, ini jarum penusuk akan melekat dan membocor dinding sel pada bakteri. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk virus. Jadi sangat beragam ya bentuk virus. Nah, ini HIV, virus HIV, penyebab AIDS ini. Jadi ini hepatitis ya, penyebab hepatitis B. Ini Ebola, penyebab Ebola, adenovirus. Banyak penyakit pernapasan disebabkan oleh adenovirus. Influenza, flu, bakteriofag ya, memakan bakteri. Jadi bentuknya yang beragam virus itu bentuknya. Kemudian selanjutnya kita mempelajari cara hidup dan reproduksi virus. Jadi cara hidup virus itu bisa dibagi berdasarkan apakah parasit intraseluler obligat, semuanya, sarang inangnya, jaringan spesifiknya, serta penularannya. Jadi apa itu? Jadi tadi kita membahas secara sekilas apa itu parasit intraseluler obligat. Jadi banyak yang mengatakan bahwa virus itu tak bisa hidup ketika berada di luar sel atau berada di luar sel inang. Kata hidup di sini maksudnya adalah tak mampu bereplikasi. Jadi tidak mampu bereplikasi karena memang pada awalnya itu virus tak mati, virus pun tak hidup. Jadi dia hanya tidak mampu bereplikasi ketika berada di luar sel. Istilah yang biasa digunakan dalam menyebut bahwa virus yang sudah mati itu bukan mati, tapi kita sebutnya non-aktif atau tak aktif lagi. Atau bisa disebut saja rusak, tapi bukan mati, karena memang tak pernah mati dan tak pernah hidup di dalam istilah tersebut. Karena dia tak pernah hidup maka tidak mungkin dikatakan mati seperti itu.
Jadi biasa disebut deactivated virus atau virus yang tak lagi aktif, seperti itu. Jadi ketika virus berada di luar makhluk hidup, dia disebut dengan istilah virion. Jadi ini adalah ketika virus berada di luar, ketika partikel virus berada di luar sel inang, dia disebut virion. Jadi virus apakah mampu bertahan di luar sel, ya ada waktunya dan tergantung pengaruh lingkungannya. Jadi ketika virus tersebut atau virion tersebut lebih tepatnya berada di luar sel itu, maka tubuhnya akan mengalami deaktivasi secara perlahan tergantung lingkungannya. Ada virus yang mampu bertahan hanya 1 jam di kondisi terik matahari, ada virus yang mampu bertahan sampai beberapa hari. Sebagai contoh, flu burung, virus flu burung yang menjadi pandemi beberapa tahun silam itu ketika berada di luar itu kurang dari 1 sampai 3 hari itu sudah mati. Tapi ketika dia berada dalam daging dan daging itu masuk dalam kulkas, itu bisa bertahan sampai 4 bulan. Daging kulkas. Seperti itu. Jadi tergantung lingkungannya. Dan memang rata-rata virus itu mampu hidup dalam kondisi dingin. Sebagai apa yang saya tadi sebutkan, bahwa dia mampu dikristalkan dan hidup kembali aktif. Jadi rata-rata virus itu rusak karena suhu dan juga karena adanya reaksi kimia seperti deterjen, alkohol, bleach atau seperti itulah. Jadi inilah parasit. Jadi virus itu parasit intraseluler obligat. Jadi tak mampu hidup, artinya tak mampu bereplikasi kecuali di dalam sel, seperti itu. Jadi virus itu bisa disebut adalah, kalau saya sebutnya selama perkuliahan, waktu saya kuliah dulu, saya sebut itu virus sebagai raja parasit. Kadang juga saya sebut dia sebagai super parasite, karena dia itu modal diri saja, modal diri masuk ke dalam sel, numpang ke dalam, suruh DNA-nya atau materi genetik dari tubuh sel inang untuk memproduksi apa yang dibutuhkan oleh virus. Energi yang dipakai pun dari virus, dari sel inangnya, bahannya pun dari sel inang. Jadi semuanya dari sel inang minus dirinya, yaitu materi genetik, seperti itu. Jadi memang sebagai raja parasit mungkin, atau super parasit mungkin istilah yang tepat untuk virus. Kemudian kisaran inang. Jadi kisaran inang, virus itu punya kisaran inang. Kisaran inang itu bisa kita katakan luas ataupun sempit. Jadi ketika dia luas, dia mampu menginfeksi 2 atau lebih kelompok. Sebagai contoh, ketika dia mampu menginfeksi unggas dan mamal, maka dia dikatakan luas. Sempit itu ketika hanya mampu menginfeksi mamalia saja. Bahkan akan sangat sempit lagi ketika dia hanya mampu menginfeksi 1 spesies. Nah, ini katakan luas dan sempit. Jadi virus itu ada yang luas, ada yang sempit. Jadi kayak H5N1. Jadi H5N1 itu varian dari virus flu burung yang mampu menginfeksi unggas, babi, manusia, seperti itu. Jadi kalau virus yang hanya menginfeksi mamalia, seperti contoh rabies, ini rabies pun agak luas ya, tapi memang dia hanya 1 kelompok saja. 1 spesies itu seperti contoh
HIV, HIV-2 lebih tepatnya. Ada juga sebagai contoh hanya menginfeksi manusia, jadi campak. Jadi virus campak itu hanya menginfeksi manusia saja. Jadi sebagai contoh ada virus yang hanya menyerang tanaman tomat saja, yaitu TYL. Jadi tomato yellow leaf curl virus. Jadi dia itu ciri-cirinya ya daun tomat tersebut bengkok berwarna kuning. Jadi menyebabkan daunnya itu bengkok dan sehingga buahnya itu rusak. Jadi dia hanya menyerang tomat saja. Seperti ini sangat sempit. Jadi ada virus yang hanya menyerang satu hewan saja, yaitu sapi, dan tidak lainnya, yaitu kayak seperti bovine papillomavirus. Ini menyebabkan kanker seperti kutil pada sapi dan agak parah bila dibiarkan. Jadi kisaran inangnya itu antara luas dan sempit. Jadi ketika virus itu luas inangnya maka akan sangat berbahaya. Ketika virus itu sempit maka kurang berbahaya, tapi tetap berbahaya, seperti itu. Kemudian jaringan spesifik. Jadi virus itu selain dia luas dan sempit, itu inangnya pun tidak semua dari multiorganisme ya. Jadi ketika sebuah virus menginfeksi organisme multiselular, bukan multiorganisme, maaf, jadi organisme multiselular seperti manusia. Jadi virus itu tidak menyerang seluruh jaringan yang ada, jadi hanya menyerang jaringan spesifik. Sebagai contoh, HIV itu hanya menyerang sel limfosit, salah satu. Jadi sel limfosit, lebih tepatnya sel T helper, biasa disebut CD4 karena ada reseptor CD4-nya. Ada pula baru-baru ini ditemukan bahwa HIV juga menyerang makrofag. Juga sel dendrit. Ketiga ini merupakan sistem pertahanan tubuh manusia. Jadi sel T helper CD4 itu pertahanan tubuh manusia yang berperan untuk pembentukan antigen. Sedangkan untuk melawan virus kita butuh antigen. Sedangkan yang berperan dalam membantu pembentukan antigen oleh sel B itu adalah sel T helper. Jadi betul-betul itu penderita HIV itu sangat sulit untuk sembuh ya, karena yang bertugas untuk melawan itu yang ditaklukkan oleh HIV. Jadi sebagai contoh juga COVID-19. COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi dia disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi dia itu SARS-CoV-2, disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi dia hanya menyerang sel epitel, khususnya pada jaringan pernapasan. Atau jaringan epitel pada jaringan epitel pernapasan. Utamanya paru-paru. Seperti itu. Ini paru-paru lebih spesifik lagi, paling bahayanya ketika menyerang alveolus. Jadi virus itu tidak menyerang seluruh jaringan. Jadi ketika ada virus yang menyerang seluruh jaringan, maka virus itu akan sangat kompleks. Dan semakin kompleks virus tersebut, malah lebih gampang untuk ditaklukkan. Jadi virus dikarenakan sederhana, dia hanya memiliki beberapa titik-titik untuk reseptor. Jadi ketika dia sederhana, dia kecil, itu hanya pergerakannya atau sel inang yang dia bisa pilih itu sangat sedikit. Jadi kenapa satu virus mampu kemudian menginfeksi jaringan lain ataupun mampu menginfeksi sel inang lain yang berbeda? Jadi itu terjadi karena adanya mutasi. Jadi ketika virus bermutasi,
bisa menyebabkan virus tersebut mampu menyerang jaringan lain ataupun sel inang lain. Sebagai contoh, virus flu burung yang awalnya hanya menyerang unggas, itu akhirnya bisa menyerang manusia. Selanjutnya itu penularan. Jadi penularan pada virus itu bisa terbagi dua. Jadi penularan itu bisa kita sederhanakan menjadi dua, yaitu langsung dan yaitu saya perbagi tulisannya ya, langsung dan tak langsung atau melalui vektor. Jadi tak langsung itu, jadi yang langsung itu artinya virusnya itu langsung jadi dia itu bisa disebut sebagai cell to host, cell to cell. Jadi dari sel yang terinfeksi ke sel berikutnya, atau bisa berupa host. Jadi bisa berupa host to host. Jadi dari satu penderita ke calon penderita, seterusnya. Jadi bisa seperti itu langsung. Jadi ketika dikatakan langsung artinya tidak ada sel ataupun inang yang tidak menderita ketika terkena virus tersebut. Jadi penyebaran langsung itu bisa dimediasi atau dibantu oleh udara. Jadi dikatakan virus airborne atau virus yang menyebar melalui udara. Bisa dikatakan bisa melalui droplet. Seperti pada COVID itu, dia itu droplet. COVID itu droplet. Jadi droplet itu seperti cairan dari tubuh, khususnya saluran pernapasan ya pada COVID. Jadi bisa juga pada cairan tubuh lain. Jadi cairan tubuh seperti cairan tubuh yang biasa keluar, cairan tubuh pada alat kelamin manusia, seperti itu. Jadi itu contohnya itu HIV. Bisa melalui juga darah. Jadi itu. Jadi ketika disebut langsung, makanya semua yang jadi ketika kayak udara, jadi orang bersin, selain dari droplet, virus itu tersebut terbang bebas di udara selama beberapa saat, biasanya hanya sebentar, dan ketika kita tidak menjaga jarak, maka dia akan langsung masuk ke pernapasan kita karena kita hirup, seperti itu. Jadi yang tak langsung itu artinya dia melalui vektor. Jadi vektor seperti apa itu vektor? Maksudnya adalah vektor itu adalah organisme pembawa yang tidak sakit atau tidak terinfeksi tapi membawa virus tersebut. Sebagai contoh penyakit DBD. Jadi demam berdarah itu disebabkan oleh dengue virus. Atau bisa flavivirus. Jadi ini flavivirus. Jadi vektornya itu dia itu dibawa vektor. Jadi vektornya adalah Aedes. Jadi ini nyamuk ya. Jadi memang rata-rata itu virus yang disebabkan oleh vektor atau yang dibawa oleh vektor itu biasanya itu memiliki perbedaan kelompok spesies yang sangat nyata, kelompok yang sangat nyata. Sebagai contoh, nyamuk itu adalah kelompok serangga, sedangkan manusia itu adalah mamalia. Sel-selnya itu cukup jauh berbeda. Jadi memang virus untuk memiliki vektor itu dan tidak menginfeksi vektornya sendiri sehingga dia mampu terus menyebarkan virus tersebut, ialah dia tidak menginfeksi sehingga tidak membunuh vektor tersebut. Sebagai contoh lain, ini juga yang Aedes aegypti itu juga sebagai vektor dari penyakit demam tulang.
atau biasa disebut chikungunya. Ini istilah kerennya saja, chikungunya. Tapi orang kampung biasa sebutnya demam tulang. Nah, pada tumbuhan itu memang juga kebanyakan dibawa oleh serangga seperti kutu loncat. Artinya apa? Virus itu biasanya vektornya adalah serangga. Jadi untuk kemudian kita masuk ke materi terakhir pada pertemuan pertama ini, yaitu reproduksi virus. Jadi reproduksi virus itu ada yang pertama itu adalah daur litik. Jadi dia disebut sebagai daur litik. Jadi yang pertama terjadi pada reproduksi virus itu adalah fase di mana virus-virus ini yang sesuai itu mendekat ke sel inang. Bukan mendekat sih, tapi terhempas ke sel inang akibat aliran air, udara, dan sejenisnya yang membawanya, karena virus ini tidak mampu bergerak secara aktif, tidak punya ATP seperti itu. Jadi virus ketika terhempas atau mendekat ke sel yang sesuai, jadi seperti ini. Kalau di virus lain itu namanya protein spike, tapi kalau bakteriofag seperti pada gambar ini, dia itu kaki serabut ekornya itu melekat pada reseptor. Jadi dia akan melekat pada reseptor seperti ini. Pelekatan ini karena dia melekat disebut sebagai fase adsorpsi. Jadi fase pelekatannya atau pelekatan. Selanjutnya setelah melekat, virus bakteriofag ini akan menembus dinding sel bakteri. Dikarenakan dinding sel bakteri itu tebal, dan memang pada dasarnya bakteriofag itu punya mekanisme untuk menembus, jadi dia ditembus menggunakan jarum penusuk serta protein penusuk serta lisosim. Jadi lisosim itu dibutuhkan memang karena dinding sel bakteri itu tebal. Jadi setelah jarum penusuknya masuk, DNA yang ada pada kepala itu akan keluar turun melalui selubung ekor dan kemudian masuk ke dalam sitoplasma sel bakteri. Jadi seperti itu. Jadi fase ini kan dikatakan menembus, dia disebut sebagai fase penetrasi. Jadi saya lupa ya, ini adalah E. coli. Jadi ini sel E. coli. Ini Escherichia coli, bakteri ya. Jadi bakteri gram negatif. Jadi apa itu gram negatif? Nah, bakteri yang memiliki 3 lapis membran dalam, membran luar, membran tengah yang merupakan dinding selnya. Itu yang tersusun seperti peptidoglican, yang akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan bab selanjutnya, yaitu archaebakteri dan eubakteria, khusus di bagian bakteri gram negatif. Nah, selanjutnya seketika setelah DNA ini masuk, dan ini adalah DNA virus ya, ini adalah DNA virus. Jadi seketika DNA virus itu masuk, DNA tersebut akan melingkar. Jadi ini adalah DNA virus akan melingkar. Kenapa melingkar? Nah, peneliti beranggapan dan menemukan bahwa ketika dia berbentuk melingkar itu akan aman dari serangan serta akan sulit untuk terdegradasi oleh lingkungan sel bakteri. Jadi ketika masuk, DNA virus ini akan langsung aktif dan menghidrolisis DNA bakteri. Jadi DNA ini terhidrolisis, dan sebenarnya gambarin masih kurangnya. Jadi ada ribosom tersebar di tubuh bakteri. Jadi ribosom ini akan digunakan untuk membentuk enzim, membentuk materi genetik serta ribosom serta tubuh protein. Jadi ribosom ini akan dikomandoi oleh DNA virus untuk menggunakan seluruh bahan
seluruh bahan, seluruh materi yang ada dalam tubuh sel E. coli ini untuk memproduksi dua hal. Yang pertama adalah materi genetik, yang kedua adalah protein virus. Jadi protein virus itu apa? Ya, kapsomer. Jadi dia akan diperintahkan untuk memproduksinya, jadi materi genetiknya. Jadi tentu saja untuk memproduksi materi genetik, nah, fasenya tidak makan sebagai fase replikasi, transkripsi. Sedangkan untuk membentuk protein disebut ya translasi. Jadi kemudian virus Jadi apa yang dilakukan oleh apa yang diproduksi itu materi genetik dan protein virus kapsomer. Jadi setelah itu virus akan terbentuk dan tersusun dari kapsomer tersebut akan terbentuk bagian-bagian tubuh yaitu kapsid yang merupakan penyusun yang akan terbagi-bagi mulai dari kepala, selubung ekor, serabut ekor, leher dan lempeng basal. Jadi dengan menggunakan materi genetik, dengan menggunakan apa yang ada dalam tubuh sel E. coli akan terbentuk seperti ini. Jadi kedua ini disebut dengan fase yang ini dan ini disebut sebagai fase sintesis seperti itu. Kemudian fase selanjutnya adalah fase di mana DNA yang sudah dibentuk, DNA virus yang banyak tersebut yang sudah dibentuk itu masuk ke dalam kepala virus, dan setelah itu bagian tubuh yang lain dari virus tersebut membentuk satu unit partikel virus yang lengkap seperti itu. Jadi fase ini dikarenakan terjadi pembentukan total sehingga terciptalah virus yang utuh yang sempurna disebut sebagai fase pematangan. Nah, DNA virus ini cara masuknya ini agak unik ya. Jadi di sini itu di fase sintesis virus itu diproduksi, DNA virus itu diproduksi bukan bulat seperti ini, bulat banyak seperti ini, bukan, tapi dia itu ternyata diproduksi menjadi benang panjang seperti ini. Nah, jadi benang panjang ini ketika masuk di satu kepala virus akan terpotong, jadi akan terpotong seperti ini, terpotong lagi. Jadi setiap masuk ke kepala dia terpotong, kemudian akan masuk lagi ke kepala lain terpotong, masuk ke kepala virus lain terpotong. Nah, begitu seterusnya sampai habis seperti itu. Jadi kemudian virus yang ada dalam ini yang banyak ini, jadi banyaknya itu menurut peneliti ya bisa sampai 50 sampai 200 dalam satu sel E. coli satu kali infeksi. Banyak amat ya. Jadi virus ini yang sudah dihasilkan akan mengeluarkan atau menghasilkan menggunakan materi genetik yang ada. Ini belum ada yang bisa memastikan ya apakah dia menghasilkan enzim lysosif mengeluarkan dari tubuh virus atau masih ada materi genetik yang ada dalam tubuh virus yang mengkode untuk pembentukan enzim lisosim. Jadi enzim lisosim ini yang bertugas untuk menghidrolisir atau menghancurkan, lebih tepatnya ya, bahasanya menghidrolisis saja kalau kalian mau bahasanya, untuk menghancurkan dinding sel, menghidrolisis dinding sel yang ada pada sel bakteri. Dengan terhidrolisisnya
akan menyebabkan tubuh sel bakteri itu hancur atau lisis. Jadi dia itu akan mengalami sel bakteri itu akan mengalami lisis. Jadi yang akan terjadi lisis, fase ini disebut sebagai fase lisis, terpecah. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa ini disebut sebagai daur litik. Ini alasannya seperti itu. Jadi satu fase ini menurut peneliti ya, jadi berdasarkan pengamatan juga berdasarkan mikroskop elektron, jadi itu bisa diselesaikan dalam waktu 37 menit seperti itu. Kemudian siklus selanjutnya adalah daur lisogenit. Kita sebutnya daur lisogenit. Menurut saya ini versi lama ya, versi penantian dari fase litik. Kenapa seperti itu? Seperti ini karena kenapa disebut penantian ya? Jadi pada awalnya itu terjadi sama, jadi terjadi adsorpsi, terjadi juga penetrasi. Kemudian berubah. Jadi yang harusnya terjadi hidrolisis, jadi ini harusnya adalah DNA terhidrolisis, dia tidak menghidrolisis DNA, jadi tetap menjadi DNA bakteri yang sehat. Ini adalah DNA virus sirkular tentu saja. Jadi dengan mekanisme khusus dan enzim tertentu itu DNA virus ini bergabung dengan DNA bakteri, membentuk penggabungan ini. Daerah yang menggabung ini disebut sebagai profag. Seperti itu. Jadi profag ini akan ikut membelah dikarenakan dia bergabung. Jadi ketika bakteri membelah menjadi dua, dia akan menjadi dua. Profag ikut membelah jadi dua. Begitu seterusnya. Ya pun sampai 16 kali 2 32 dan seterusnya hingga tiba suatu masa virus akan masuk ke fase ini. Nah, kenapa bisa terjadi? Yaitu karena ada tekanan atau stres pada lingkungan. Jadi ketika peneliti mengatakan bahwa ketika E. coli mengalami kekurangan makanan atau adanya faktor radiasi dan sejenisnya, atau bahkan para peneliti pun beranggapan bahwa walaupun tidak ada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh, akan tiba suatu masa profag tersebut akan memisahkan diri dan virus akan memasuki fase litik. Jadi dia akan kembali dari sini terus ke sini. Jadi tetap akan ikut masuk ke dalam fase litik. Jadi ujungnya itu hanya penantian, hanya PHP yang ujungnya tetap akan dibawa ke fase hancur. Jadi bisa disebut lisogenik itu fase yang lamanya, fase yang lama dari litik. Nah, seperti itu. Nah, virus yang mampu melakukan kedua fase, jadi virus yang bisa melakukan daur, jadi dia bisa daur litik plus lisogenik, disebut sebagai virus temperat, seperti itu. Jadi dia disebut sebagai virus temperat. Salah satu contohnya adalah bakteri fag tadi. Lebih tepatnya E. coli fag. Jadi tidak semua bakteri fag mampu melakukan itu, karena bakteri fag itu kelompok virus yang menyerang bakteri, dan salah satu spesiesnya itu mampu menjadi virus temperat, itu E. coli fag. Dan memang ada beberapa yang lainnya yang merupakan virus temperat. Nah, kenapa disebut virus temperat? Ya karena dia mampu memasuki daur litik dan lisogenik. Mampu dalam artian dia mampu memilih. Jadi ada mekanisme dalam materi genetik virus tersebut untuk mampu memilih apakah masuk ke dalam fase litik kah atau masuk ke dalam fase lisogenik. Nah, lalu HIV ya, muncul pertanyaan. HIV itu
apakah dia itu temprat? Jawabannya itu bukan. Jadi HIV itu bukan virus temprat. Jadi peneliti beranggapan bahwa HIV tidak memilih. HIV memang sudah mekanismenya untuk bergabung dengan DNA inang. Jadi kita tahu, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi HIV itu adalah retro, merupakan virus retro. Jadi ciri-ciri utama virus retro itu dia akan dari dia itu ciri utamanya itu adalah RNA berubah menjadi DNA, kemudian akan bergabung ke DNA sel inang. Itu ciri utama virus retro. Jadi penjelasan lebih jauh tentang HIV, COVID, dan berbagai macam virus yang menyebabkan penyakit, serta virus yang menyebabkan kita menjadi sehat, atau virus yang berbantu dalam kehidupan manusia yang sangat bermanfaat yang tidak pernah kita pikirkan ada obatnya. Ternyata obatnya itu ada di virus. Itu kita akan pelajari pada pertemuan kedua, seperti itu. Jadi saya lupa tadi menyebutkan satu istilah ya. Jadi virus yang menyebabkan penyakit disebut virus virulen, seperti itu. Ini juga istilah disebabkan untuk menyebut bahwa virus itu mampu membunuh sel, seperti itu. Kemudian yang saya lupa sebutkan itu adalah virus juga mampu selain litik ya. Jadi dia itu litik itu hanya terjadi umumnya hanya terjadi pada infeksi pada organisme yang memiliki dinding sel, seperti itu. Juga terjadi pada organisme membran sel. Tapi kebanyakan virus itu tidak menyebabkan litik. Tapi biasanya pada tahap-tahap infeksi awal dia bukan litik, tapi dia itu budding. Jadi dia itu pembentukan eksositosis. Jadi masuknya itu pun nggak seperti jadi seperti ini ya. Jadi pada awalnya itu ini dia itu tidak memasukkan DNA. Jadi dia tidak memasukkan DNA. Ini kan DNA-nya yang masuk. Nah, buddingnya. Sedangkan virus yang memiliki membran atau envelope, jadi anggaplah ini adalah virus. Jadi dia punya membran seperti ini. Jadi dia itu melepas membrannya dan masuk. Jadi dia satu virus itu masuk ke dalam seperti ini. Ada pula yang tidak melepas membrannya. Jadi ada pula yang satu utuh virus itu masuk. Jadi dia masuk ini. Jadi dia masuk. Jadi dia tertelan. Jadi fase masuknya itu disebut sebagai endositosis. Jadi tertelan masuk, seperti biasanya pada ketika makrofag menelan satu organisme penginfeksi, dia langsung menelan masuk. Atau ketika sel menemukan atau mendapati suatu partikel yang memiliki kemiripan hampir mirip strukturnya ini, langsung ditelan masuk seperti itu. Jadi biasanya yang terjadi endositosis itu yang mempunyai envelope. Jadi punya envelope atau selaput membran. Adapun yang tidak, tapi umumnya itu dia itu masuk secara endositosis dikarenakan adanya envelope. Dikarenakan envelope ini memiliki struktur yang hampir mirip dengan membran sel, yaitu LPS, yang dilapisan dari lipid protein, seperti itu. Jadi itu yang saya lupa sebutkan. Jadi ada endositosis dan eksositosis. Jadi tidak semua infeksi virus itu menyebabkan langsung litik atau disease. Jadi ada yang banding saja pembentukan eksositosis, dan tidak semua virus itu masuk hanya DNA saja. Jadi ada yang masuk melalui dengan satu bentuk utuhnya virus tersebut.
Jadi ada juga yang anak-anakku perlu pelajari pada pertemuan kedua nantinya, akan pelajari maksud saya itu bahwa virus itu tidak selamanya masuk atau hanya tinggal di dalam sitoplasma. Jadi ada juga yang seperti ini ya. Jadi ada juga yang bikin virusnya, ada yang bikin DNA-nya di sitoplasma, ada yang bikin materi genetiknya di nukleus. Jadi anggaplah dia ini organisme tingkat tinggi yang mempunyai inti sel, eukaryot maksud saya. Jadi dia itu organisme tingkat tinggi yang masuk ke dalam ini. Jadi DNA virus itu dibentuk di dalam sini. Jadi pembentukan DNA virus di dalam inti sel. Jadi inti sel dibentuk jadi DNA virus itu dibentuk di inti sel, sedangkan protein virus dibentuk di sitoplasma. Seperti itu. Jadi ada banyak jenis mekanisme yang jadi pembelajaran atau penelitian dari seorang ahli virus. Jadi virologis itu mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi waktunya kuis. Jadi bagi yang ingin mengerjakan kuis, silahkan cek di kolom deskripsi. Jadi ada form Google Form di situ. Silahkan isi sesuai dengan nama Anda dan jawab sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai pemahaman kalian terhadap materi. Bila kalian tidak mampu menjawabnya dengan pemahaman kalian pada saat itu, silahkan searching di Google materi dan pertanyaannya, jawabannya. Karena belajar itu tidak selamanya kita harus menebak apa isi kepala kita, tapi dengan menambah isi kepala kita di saat menjawabnya itu sudah termasuk belajar. Jadi seperti itu. Beda kalau kita ujian ya. Jadi kalau ini kan bukan ujian, ini untuk menambah ilmu. Seperti itu. Kemudian diskusi kelompok. Jadi bagi yang ingin diskusi kelompok, bagi siswa ataupun peserta didik sekalian yang ingin kerja diskusi kelompok, silakan juga kunjungi link deskripsi di bawah. Ada link Google Form LK kelompok. Bisa kalian diskusikan ke teman-teman kalian ataupun bisa kalian jawab sendiri, isi sendiri, sehingga kalian bisa mampu bernalar sendiri. Apalagi itu model discovery learning. Tapi untuk model pembelajaran ini bagusnya itu digunakan online cooperative learning atau cooperative learning saja, berdiskusi dengan teman. Dengan berdiskusi dengan teman itu akan meningkatkan dan membantu kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bersosial serta kemampuan kita dalam bernalar. Karena menerima pendapat orang lain dan menolak pendapat orang lain itu termasuk dalam perkembangan nalar kita. Seperti itu. Jadi pada pertemuan kedua kita akan belajar tentang klasifikasi virus, peranan virus dalam kehidupan, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, serta viroid dan protein. Jadi bagi yang ingin tugas, silakan tugasnya itu penjelasan tentang replikasi virus, daur litik, dan lisogenik kurang dari 5 menit. Silakan buat video. Jadi untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan kertas. Jadi digambar dulu skema lisogenik dan daur litik tersebut. Jadi kita jelaskan menggunakan kertas tersebut. Jadi ditunjuk sambil merekam diri. Jadi ada teman ataupun keluarga ataupun menggunakan tripod memegang alat perekam kita. Bagusnya HP saja ya supaya gampang. Itu kita menjelaskan kurang dari 5 menit saja. Dengan begitu Anda anak-anakku sekalian mampu melakukan salah satu bentuk aktivitas sosial, yaitu berbagi ilmu tentang apa itu virus, khususnya pada replikasi virus. Jadi Anda bisa unggah menggunakan tag ini seperti itu. Jadi mari kita sama-sama berdoa setelah belajar ya. Allahumma inna istaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepada aku, maka kembalikan dia kepada aku di saat aku membutuhkannya. Jangan engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Ya, terakhir marilah kita berdoa bersama agar terlindung dari pandemi COVID-19 dan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk atau mengerikan lainnya. Jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.